Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Engineering. Perkenalkan, nama saya Farik Akil Setiawan dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 3 Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Baik, di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mekanisme gearbox planting dan juga planting arm itu sendiri. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, jadi ini adalah gearbox planting. Gearbox planting ini berfungsi untuk menghubungkan gearbox feeding atau transmisi feeding dengan bagian dari planting arm, yang seperti ini. Nah, kemudian gearbox ini juga kurang lebih terbuat dari aluminium casting ya. Nah, yang terhubung dengan bagian gearbox feeding adalah yang ini, dan yang terhubung dengan gearbox planting adalah bagian yang bawah. Nah, kurang lebih posisinya akan seperti ini. Ini adalah bagian kanan. Nah, bagian atas terhubung dengan gearbox feeding, dan bagian bawahnya ini terhubung dengan planting arm. Nah, ini ada dua, kanan kiri planting armnya. Nah, kemudian bagaimana cara mekanisme kerjanya kita bongkar saja agar kita dapat mempelajari. Yuk kita simak bareng-bareng. Pertama, di sini ada bautnya. Nah, bautnya ini sudah kita lepas untuk memudahkan pembongkaran. Nah, untuk membongkarnya gampang saja. Yang pertama kita buka dulu bautnya, kemudian agar celahnya bisa terbongkar, bisa kita congkel dulu ya. Nah, kemudian ini ada spacer. Spacer ini ada dua jenis, ada yang tersambung langsung dengan bagian bodi atau bagian gearbox planting, dan ada juga yang terpisah. Nah, cara membukanya kita bisa langsung saja menarik seperti ini. Nah, sudah terbuka. Ini adalah bagian dalam dari gearbox planting. Nah, yang pertama itu di bagian gearbox planting itu pertama itu ada rantai. Nah, rantai, kemudian ini ada pengencang rantai atau tensioner. Kemudian di sini ada sprocket dan sprocket lagi. Kemudian di atasnya ada bearing untuk meneruskan daya atau untuk berputarnya nanti planting ya. Nah, kemudian selanjutnya langsung kita bongkar saja. Yang pertama yaitu lepaskan dulu tensionnya seperti ini. Nah, kemudian kita bongkar atau kita buka bagian poros itu untuk meneruskan daya ya. Poros untuk bagian planting dengan kayu. Nah, setelah digetok tadi, rantainya akan dapat terlepas ya. Artinya kita pisahkan dulu. Nah, kemudian ini adalah poros untuk meneruskan daya dari gearbox feeding atau dari rantainya itu menuju ke planting. Nah, kemudian di sini juga ada sprocket. Sprocket ini menghubungkan rantai juga ya dengan bagian gearbox feeding. Ini bisa kita lepas, tapi kita simpan saja di sini. Nah, ini adalah bagian sprocketnya. Nah, untuk pemasangannya diusahakan si sprocket ini menonjol keluar ya, agar rantainya bisa dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada kodenya, yang bagian runcing depan itu harus sejajar dengan bagian sepi yang ada di belakang. Itu ada yang runcing, kemudian harus searah dengan bagian sepi yang ada di belakang itu. Nah, agar itu berfungsi nantinya, agar si bagian
planting dapat searah. Kemudian coba kita pasang saja rantainya. Nah, seperti ini ya, searah antara si coakan seperti untuk sepinya itu dengan si bagian runcingnya itu searah. Nah, agar si bagian planting itu searah juga, itu tidak naik salah satu seperti ini. Nah, kemudian di bagian poros juga ada seperti untuk sepi, coak seperti untuk sepi. Nah, itu sprocketnya kita pasang di bagian bawah ya. Nah, itu coakan untuk sepi kita pasang. Nah, diusahakan juga di situ ada kodenya searah dengan bagian yang runcing ya. Yuk kita pasang. Oke, bagian si poros sudah terpasang, bearingnya juga sudah masuk, dan bagian sepinya sudah searah ya dengan kode yang ada di bagian dekat sprocket itu, dengan yang bagian ujungnya sudah searah. Kemudian kita pasang pengencang rantainya atau tensionnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah terpasang kita tutup dengan cover ya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke bagian planting. Oke, ini adalah planting arm ya. Planting arm ini berhubungan langsung dengan gearbox planting. Nah, planting arm ini yang menggantikan tangan manusia ketika di lahan untuk menanam ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, di sini ada balancing. Balancing ini berhubungan langsung dengan gearbox planting. Nah, ketika dia diputar oleh poros yang ada di gearbox planting seperti ini, maka si as penurun bibit akan naik. Nah, ini juga planting arm ini juga berputar. Nah, si planting fork itu mengambil bibit dari tray, kemudian si pendorong bibit ke lahan akan terdorong. Nah, itu poros pendorong bibit ya. Nah, ketika ke bawah dia naik, kemudian mengambil bibit oleh planting fork atau planting finger, kemudian as penanam, as pendorong bibit akan terdorong. Nah, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya? Yuk kita langsung bongkar saja yuk. Yang pertama ini ada covernya ya, untuk menutup bagian dalam dari planting arm, dan ada bautnya juga. Kita simpan dulu di sebelah sini. Nah, kemudian ini ada per ini yang menahan bagian lengan cam atau pengungkit untuk agar bisa terdorong ke bawah ya, terdorong dan mengatur si as penurun bibit atau penanam. Nah, kemudian di sini ada sirklip ya, bisa kita lepas dulu sirklipnya. Nah, kemudian as pendorong bibit kita dorong ke atas dan si pengungkit atau lengan cam akan naik. Kemudian untuk melepasnya, si lengan cam ini tidak bisa jika kita langsung tarik, dia tidak bisa terbuka karena di situ ada pasaknya. Nah, pasaknya ini harus kita buka terlebih dahulu. Kita langsung buka.
Nah, ini adalah pasak ya yang menghubungkan si pengungkit dengan bodi. Nah, ini bisa kita lepas seperti tadi ya. Kita lepas dulu bautnya, kemudian kita tarik. Lepas dulu murnya, kemudian ditarik. Nah, kita taruh sini. Kemudian selanjutnya ini bisa kita langsung tarik aja si lengan camnya atau si pengungkitnya. Nah, ini adalah lengan cam atau pengungkit. Nah, lengan pengungkit ini berhubungan langsung dengan cam. Nah, ini camnya. Nah, di bagian cam ini ada bagian yang lebih cekung ya. Nah, ketika si lengan cam itu ke bagian yang cekung, maka akan terdorong kembali ke dalam. Nah, kemudian kita buka bagian baut ya. Nah, setelah bagian baut dilepas, ini di sini ada lubang ya, bisa terlihat. Nah, lubang ini untuk tempat circlip nanti. Jadi emang harus dibuka dulu circlipnya. Nah, kemudian di sini juga ada mur, kita bisa buka dulu murnya. Nah, murnya sudah kita lepas, kita simpan saja. Nah, kemudian si as penurun bibit ini atau as penanam bibit ini bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah as penurun bibit. As ini yang akan menurun bibit yang sudah dipegang oleh planting fork, kemudian didorong dan tertanam di lahan ya. Nah, kemudian di sini juga ada planting fork atau planting finger yang mengambil bagian bibit dari tray. Nah, planting finger ini tergantung dari traynya ya, ada yang mengambil sekitar 15, 17, 20 dan ada juga yang 12 dan 16. Kita langsung buka saja si bagian planting fork ini. Nah, semua komponen sudah kita lepas. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama ini adalah seal untuk mencegah masuknya kotoran atau gram. Nah, kemudian di sini ada cover. Kemudian ada pair. Ada mur juga. Nah, kemudian di sini ada lengan cam, lengan atau pengungkit di bagian menurunkan as penurun bibit ya, yang mendorong as penurun bibit. Kemudian ada pasak. Nah, pasak ini yang menahan si lengan cam. Kemudian juga ada circlipnya yang menahan mur agar tidak lepas ya. Nah, circlip ini masuknya ada di bagian as penurun bibit ya, di bagian lubangnya itu, nah menahan bagian mur ini. Nah, kemudian kita taruh. Selanjutnya ini ada planting fork atau planting finger yang mengambil bibit dari tray. Nah, dan yang terakhir ini ada as penurun bibit atau as planting atau poros planting ya. Nah, ini jangan sampai tergores atau melecet karena nanti bisa saja ada kotoran masuk atau gram masuk ya, lumpur. Nah, dan ini adalah bagian lengan planting. Yang pertama kita pasang itu adalah as penurun bibit dulu atau as penanam. Kita pasang dari bawah seperti ini. Nah, masukinnya dari sini ya. Nah, setelah masuk, nah, kemudian selanjutnya kita pasang mur. Pasang. Nah, kemudian kita pasang juga mur yang satunya lagi. Nah, ini kan ada seperti coak untuk circlip itu. Diusahakan dia pas dengan lubang yang ada
pada as penanam ya. Nah, itu ada lubangnya. Kemudian kita pasang. Nah, kemudian setelah terpasang, langsung kita pasang saja circlipnya. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam lubang pada as penurun bibit ya. Nah, setelah seperti ini, setelah terpasang, kemudian kita bisa memasang dengan camnya atau pengungkitnya ini ya, untuk menurunkan si bagian as penurun bibit. Kita pasang melalui coakan yang ada di mur tadi ya. Kita pasang saja langsung, kemudian si bagian bawahnya berhubungan dengan cam, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah dia masuk ke dalam, nah, kemudian kita bisa memasang pasaknya ya. Kita masukkan seperti tadi. Oke, sekarang pasaknya sudah terpasang. Nah, pasaknya sudah masuk ke bagian dalam dan menahan si pengungkit atau lengan cam. Kemudian kita bisa pasang bautnya ya, untuk menahan pasak agar tidak lepas. Nah, setelah terpasang si bagian bautnya, kemudian kita bisa coba tes. Kemudian juga di sini ada circlipnya ya, Bapak, dia terjatuh tadi. Kita pasang circlipnya. Nah, circlipnya seperti ini sudah kita pasang. Kemudian kita coba apakah dia bisa masuk. Nah, si circlipnya sudah bisa masuk sekarang. Kemudian kita pasang si sealnya dulu ya, untuk atau si karet penutup itu agar menahan kotoran supaya tidak masuk ke bagian planting. Nah, cara pemasangannya saya menggunakan cara baut yang dipasang bagian belakang dulu ya, agar memudahkan untuk memasukkan per. Itu jangan terlalu kencang dipasangnya, supaya dia nyangkut dulu. Nah, kemudian kita angkat si bagian covernya. Nah, setelah kita angkat bagian covernya, kita bisa masukkan pernya ke bagian yang ada coaknya seperti ini. Nah, kemudian bagian bawahnya bisa kita langsung masukkan ke bagian yang cembungnya itu. Kemudian jangan lupa ditambahkan grease lalu pasangkan. Oke, kemudian si bagian bautnya sudah kita pasang. Kemudian kita pasang bagian planting fork ini. Jangan sampai terbalik. Caranya kita langsung masukkan. Nah, setelah terpasang, kemudian kita coba apakah mekanismenya atau apakah dia akan berjalan seperti sedia kala, apakah dia akan naik dan turun bagian asnya. Nah, sudah jalan ya. Nah, dia sudah bekerja. Nah, jadi mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.